Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya yang alhamdulillah pada sore hari ini kita melanjutkan lagi pembelajaran kita. Kita melanjutkan lagi penyelaman kepada diri. Kita melanjutkan lagi untuk masuk kepada kontemplasi yang mudah-mudahan semoga perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak pernah selesai, itu perjalanan yang terus-menerus kita meniti yang dinamis, dan insya Allah topik-topik yang kita bahas adalah topik yang benar-benar mengajak kita menuju kepada kesadaran puncak. Salawat serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak, terima kasih. Saya sangat bahagia ya terus-menerus untuk kita bisa belajar bersama, dan sangat amazed gitu, sangat luar biasa dengan semangat Ibu dan Bapak yang mau terus belajar, tidak pernah lelah untuk mau belajar gitu ya, mau datang ke masjid, di online, itu luar biasa sekali. Dan kadang mungkin kita suka lupa gitu bahwa semangat itu juga adalah anugerah yang diberikan oleh Allah, dan semangat itu juga gratis gitu ya sebetulnya. Jadi kita perlu bersyukur masih diberikan semangat untuk mau belajar, untuk terus mau mengenal Allah gitu ya, untuk terus mau menyelami kesadaran. Jadi senantiasa kita lebih fokus, lebih rileks, lebih santai. Belajar yang asik tuh adalah kitanya gak sibuk ya. Belajar yang asik tuh kitanya tidak lagi multitasking, gak lagi sambil ngerjain ini itu gitu ya, beneran fokus, karena semakin fokus pasti juga semakin dalam. Dan mudah-mudahan online ini juga membuat kita semakin fokus ya, karena biasanya online kan sendiri-sendiri gitu. Mudah-mudahan ini menambah fokus kita dan kedalaman-kedalaman pemahaman gitu. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita sedang ada di pembahasan hukum universal. Ya, kita sedang ada di pembahasan hukum semesta, sehingga saat kita mulai bisa membedakan mana Rob Malik Ilah misalkan, kita bisa mengerti tentang Qul huwallahu ahad, dan kita bisa bicara dan bisa menggambarkan Allahu Akbar tuh gimana gitu ya. Supaya kita ini tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya nggak hanya kita menjalankan gitu, tetapi poin pentingnya adalah bagaimana kita juga bisa menyadari gitu. Karena kita tahu bahwa kesadaran itu adalah puncak dari apapun yang kita lakukan. Sehingga terus ya kita nggak pernah bosan untuk belajar kesadaran ini. Dan kita udah bahas bahwa konteks Allah itu juga kan sebetulnya sesuatu yang meliputi gitu. Jadi saya rasa di tahapan ini pemahaman kita sekarang menuju Allah tuh bukan nanti gitu ya Ibu Bapak. Menuju Allah itu bukan menuju ke suatu tempat yang antah berantah di mana gitu. Tetapi menuju Allah itu adalah bagaimana aku menghadirkan kesadaranku, dan aku sadar udah bersamanya sejak aku ada. Karena Allah Maha meliputi, yang membatasi kita dengan Allah itu hanyalah kesadaran kita. Kita gak pernah bisa dipisahkan dengan Allah dengan jarak, ruang, waktu. Bagaimana kita berjarak dengan Allah, sementara Allah adalah Sang Maha Ruang yang mewadahi kita untuk hidup. Itu jadi Quran selalu memberikan alamat bahwa Dia sangat dekat, Dia lebih dekat dari urat leher, kemana saja menghadap adalah Dia, dan seterusnya gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ya, misalkan ya kembali gitu bahwa segala sesuatu itu sebetulnya tidak pernah bisa jauh dari Allah gitu. Ya, nah saya sedikit mengulang ya Ibu dan Bapak semua supaya bisa lebih relate lagi. Mungkin saya mau membahas dulu dari konteks yang namanya hukum itu sendiri gitu. Nah, kita udah bahas bahwasannya kalau kita bicara dalam konteks yang namanya hidup, yang kita relatekan katakanlah ya, kita di tradisi Islam ini kan sholat ya, dan sholat itu rata-rata kalau subuh apalagi pasti baca Anas gitu. Ya, Anas gitu. Dimana Allah itu
memberikan pemahaman tentang dirinya, informasi tentang dirinya maksudnya. Yang pertama dengan yang namanya Qul a'udzu birabbin nas. Makanya kalau di Al-Fatihahnya itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ ada kata-kata Rob gitu. Terus di situ masuk ke Malikinas, baru ke Ilahinas gitu. Ya, nah kita lagi ada di tahapan 1 dulu nih di sini. Dimana ketika Allah memberikan satu statement Rob itu artinya 1 mendidik atau mengayomi juga bisa. Atau membersamai pertumbuhan. Atau di salah satu sisinya lagi adalah Rob ini adalah sebuah sistem sebetulnya. Sistem apa? Sistem untuk mendidik gitu. Nah jadi ibu dan bapak kalau kita bicara dalam konteks kehidupan kan Allah nggak ngurus kita satu-satu, enggak. Yang kemarin kita bahas ya. Jadi kalau udah ada kata-kata Rob, nah ingat bahwa segala sesuatu yang datang ke kita itu Robnya Allah. Tuh kalau kita mulai paham ini kita mungkin akan jauh bisa lebih menerima kenyataan daripada menolak gitu. Contoh, saat kita ketemu orang yang nyebelin, kalau sadar aja bahwa yang nyebelin ini adalah Allah lagi ngerob gitu ke kita. Ngerob itu artinya apa? Allah lagi mendidik gitu. Karena nanti kita mengerti bahwa bumi ini, hidup ini salah satunya dalam konteks di bumi ya, bumi ini ya bukan masalah hanya nama planet sih sebenarnya, art lah ya. Tapi kita sebutkan aja planet bumi ini gitu misalkan. Bumi ini adalah pusat pendidikan jiwa gitu. Makanya segala bentuk yang datang ke kita itu adalah robnya Allah untuk mendidik jiwa kita. Ya, jadi kalau nanti kita ngerti bahwa setiap saat itu adalah pendidikan sebetulnya. Makanya pendidikan itu sering disebut tarbiyah, itu juga satu akar dari rob. Maka yang sering saya nggak pernah bosan untuk ulang-ulang, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun lagi mau ngerob ke kita. Jadi melalui siapapun kita ini dirob oleh Allah gitu. Ya, kalau kesadarannya udah kesadaran Robul Alamin, wah itu lebih asik lagi tuh. Allah mengajarkan melalui atau ngerob melalui alam. Alam itu pembelajaran yang akan datang melalui apapun dan siapapun dalam bentuk peristiwa gitu. Ingat ya, Allah memberikan bahasa ke kita tuh dengan semua peristiwa hidup itu adalah bahasa Allah ke kita. Dan semua peristiwa hidup itu adalah intinya Robul Alamin, dia lagi ngerob jiwa kita gitu. Yang sangat pengen banget bahwa jiwa ini tumbuh. Nah berarti pertumbuhan jiwa nggak mungkin kalau tidak menggunakan yang namanya sistem. Makanya ibu bapak saya sering ulang-ulang juga ya bahwa bumi ini adalah rumah sakit jiwa besar. Memang penduduknya rata-rata sakit jiwa dengan kadar yang berbeda-beda gitu. Semua yang datang di bumi ini bermasalah jiwanya dalam tanda petik ya. Sehingga kita dipertemukan untuk saling belajar bersama gitu. Makanya kita diberikan perbedaan. Kenapa diberikan perbedaan? Karena perbedaan satu dengan yang lainnya untuk saling mengajarkan satu dan lainnya. Untuk salah satunya apa? Salah satunya menjalankan sistem Allah yang namanya Robul Alamin tadi. Nah jadi misalnya ya besok ketemu orang nyebelin, ya diem dulu aja. Terus disadari, oh ini Allah lagi ngerob lewat orang nyebelin ini. Yang kita lihat adalah alamnya. Alam tuh ilmu. Jangan benci sama orangnya sih sebenarnya. Dan jangan lupa ya ibu bapak, musuh kita tuh masalah ya, bukan orangnya. Masalahnya. Jadi alih-alih siapa yang salah, tapi mending ngelihat apa yang salah. Karena boleh jadi siapapun yang datang ke kita, dalam tanda petik tukang pos Robul Alamin tadi, untuk kita mengenal jiwa kita gitu. Sip ya. Makanya pada dasarnya semua Robul Alamin untuk apa sih? Untuk kenal. Makanya kalau dalam perspektif bahasanya Nabi Muhammad itu awaludin ma'rifatullah. Ma'rifat itu apa? Makin kenal, dan makin kenal. Karena kalau nggak ada orang lain, atau kalau nggak ada kaca, kita paling susah untuk ngelihat wajah sendiri gitu.
Sip ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita mulai ngerti bahwa mau apapun peristiwa, ingat itu adalah Robul Alaminnya Allah gitu. Dan kalau kita udah mulai ngerti itu Robul Alaminnya, alih-alih menolak, nanti mengalir. Kalau udah mengalir, semakin mudah untuk bertumbuh. Maka pertumbuhan akan terhambat ketika kita banyak melawan realitas hidup. Coba ibu bapak sadari deh, hal-hal yang berhasil, hal-hal yang kejadian, justru saat kita nggak nyari mati-matian, nggak melakukan abis-abisan, nggak melakukan sepenuh tenaga, justru kemudahan itu terjadi saat kita melepaskan. Coba direnungkan Bu, Pak. Justru saat kita nyari mati-matian, saat kita nyari abis-abisan, nggak dapat. Tapi begitu letting go, begitu berserah, total, yang dalam bahasa Arabnya Islam, baru kejadian gitu. Kan itu menarik tuh. Nah, yang jangan-jangan setiap hari kita ngaku menyembah Allah tapi tidak sejalan dengan hukumnya. Tiap hari ngomong Allahu Akbar tapi ngelawan terus hukumnya gitu. Nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, kita akan menyadari juga bahwa Robul Alamin ini adalah sebuah sistem yang akan mengatur kehidupan semesta raya. Makanya semesta raya itu disebut universe. Uni itu adalah unity, kesatuan. Verse itu adalah ayat-ayat Tuhan. Ini kesatuan gitu. Maka kesatuan ayat-ayat Tuhan itu nanti disebut tauhid sebetulnya. Nanti kita belajar ya ibu bapak ya, ayat itu apa. Karena masih banyak orang yang menyangka bahwa ayat itu adalah tulisan yang hurufnya bentuk Arab yang ada di buku Quran aja gitu. Enggak ya, nanti kita ngerti. Makanya di surat 41 ayat 53, sanurihim ayatina, aku akan memperlihatkan ayatku pada langit dan bumi. Di situ bukan ngomong aku akan memperlihatkan langit dan bumi loh, bukan. Tapi aku akan memperlihatkan ayatnya. Makanya nanti kita ngerti bahwa saat kita belajar membaca ayat, itu namanya mengikro, membaca tanda gitu. Karena membaca ayat, membaca tanda, itu akan kembali kepada membaca alam semesta. Alam itu ilmu. Maka nggak bisa lepas siapapun kita nih ya, nggak mungkin lepas dari hukum semesta gitu Bu, Pak. Ya, makanya nggak bisa enggak, hukum tertinggi dalam hidup ini adalah yang disebut hukum semesta. Dalam teologis, hukum semesta ini sering disebut Torah atau sering disebut Taurat gitu. Makanya Taurat itu bukan buku sih, tapi Taurat itu, Torah itu artinya dalam bahasa Ibrani itu artinya law, hukum. Hukum hidup gitu. Ya, jadi maaf nih ya, saya mau menggarisbawahi dulu. Orang tahu hukum Islam belum tentu selaras dengan hukum alam gitu. Orang tahu fikih Islam belum tentu selaras dengan hukum alam, belum tentu. Karena kenapa? Semua hukum yang didesain oleh manusia akan tunduk patuh dengan hukum yang didesain oleh Allah itu sendiri gitu. Nah, nanti kita ngerti bahwa mau sholat, mau puasa, mau umroh, mau haji, mau kurban, semua ritual adalah jembatan untuk selaras dengan hukum semesta. Nah, yang lucu, yang bahaya juga, jembatannya dikerjain tapi nggak nyampe ke hukum semestanya, akhirnya jadi berantem. Makanya hukum semesta ini yang kemarin makalahnya udah saya kirim, setidaknya kita ngerti bahwa segala bentuk hukum nomor satu adalah hukum kesatuan ilahi. Kita tuh semua terkoneksi ibu bapak. Kenapa? Karena kita semua datang dari sumber yang sama. Ya, kita datang dari sumber yang sama. Yang lucu, kalau datang dari sumber yang sama, kenapa pada berantem sekarang? Berarti jangan-jangan banyak orang yang tidak sadar sumbernya. Berarti tidak sadar dengan hukum sejatinya.
gitu. Nah, sekarang saya mau masuk dulu begini, Bu, Pak. Jadi saya mau gambarin dulu ya. Satu, Allah itu memberikan satu penamaan terhadap satu sistem, itu yang namanya Rob. Jadi anggap aja Allah adalah Robul Alamin. Meliputi segala sesuatu, dan di dalam liputannya pasti menggunakan sistem atau hukum. Inilah nanti yang disebut Lauhil Mahfuz gitu. Di mana semua apapun yang terjadi yang diliputinya nggak bisa enggak tunduk sama hukum yang dibikin oleh Rob itu sendiri. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau kita mau ngomongin Allah, Ibu Bapak, seenggaknya ada tolak ukur dulu kalau tahu Allahu Akbar tuh kayak gimana. Meliputi itu kayak gimana. Kayaknya perlu tahu dulu deh untuk mengenal diri. Di surat 41 ayat 53, saya bacain dulu ya. Ini supaya nanti relate gitu. Supaya kita tuh bisa ngaji kitab, juga ngaji alam. Dan yang paling perlu juga adalah ngaji diri gitu. Karena Ibu Bapak jangan lupa ya, orang penuh dengan ilmu akhlak belum tentu berakhlak. Itu penting tuh. Itu perlu kita sadari gitu. Orang tahu ilmu akhlak belum tentu berakhlak, belum tentu gitu. Ya. Nah, jadi di surat 41 ayat 53 tuh ada kayak ada gini ayatnya bilangnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fil anfus. Jadi di sini dikatakan kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda di segala wilayah bumi, dan afaq itu sebetulnya bukan hanya bumi ya, semesta aja ya biar gampang. Dan pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Wah, nanti kita ngerti Al-Quran sejati kan bukan yang buku gitu ya. Nanti kita ngerti itu. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, jadi di sini juga mau, sementara Ibu Bapak kita renungkan ya, kita ini jadi Islam karena ketempelan Islam atau nyari Islam, kan itu yang penting. Jangan-jangan kita dari lahir ditempelkan Islam, tapi kita nggak pernah nyari apa itu Islam. Kenapa? Karena udah merasa Islam dengan tempelan-tempelannya gitu. Makanya bahasa di Quran atau bahasa di rukun Islam yang nomor 1, bersaksi. Karena kalau bersaksi, dia bukan hanya mendapatkan sebuah legalisasi yang namanya identitas gitu. Gitu ya. Jadi pertanyaan besarnya, sudah berapa lama kita berteriak Allahu Akbar tapi kita belum bersaksi terhadap Allah itu sendiri gitu. Meneriakan nama yang aku gak kenal. Meneriakan nama yang bahkan aku awam dan gak tahu siapa yang aku teriakan namanya gitu. Dan lebih ngeri lagi sih, menggunakan namanya untuk kekerasan, menggunakan namanya untuk kebencian, menggunakan namanya untuk merendahkan gitu. Kan itu menarik gitu ya. Nah, paling mudah adalah dengan gambaran visual tentu saja. Ya, nanti saya mau gambarin pakai analogi Ibu Bapak, tapi mending kita ngelihat dulu nih tentang diri gitu ya. Tentang self, tentang diri kita, supaya seenggaknya kita ngerti sanurihim ayatina al-anfaq al-anfus tuh apa sih gitu. Diri dan alam tuh seperti apa. Jadi nanti kita akan paham banget bahwa aduh Bu, Pak, maaf ya, maaf banget nih. Saat nanti kita paham bahwa betapa kecilnya kita, kayaknya gak pantas deh untuk ngerasa lebih baik dari orang lain. Gak pantas deh untuk menghina siapapun. Karena mau gimana pun, kecil banget gitu. Dan nanti kita akan menyadari takbiratul ihram di sholat itu waktu ngomong Allahu Akbar tuh kebayang gitu. Ya, saya kasih analogi begini Ibu Bapak supaya kebayang ya. Supaya tergambarkan, maka ini kita pakai visual nih. Kita simak sambil diresapi ya Ibu Bapak tentang diri. Dan bahkan nanti kita akan bisa menggambarkan ukurannya gitu. Ya, silahkan.
Kita kalau ditarik 1 meter udah lumayan 10 meter, 100 meter, sampai sekitar 1 kilometer. Itu udah nggak kelihatan, Bu, Pak. 1000 kilometer nih udah kelihatan buminya tuh. Ngelewatin bulan. Ya, ini kita udah nggak jelas, Bu, Pak. Udah nggak, udahlah gitu. Ke tata surya ini naik sekitar 1 billion kilometer. Ini udah masuk ke 1 triliun nih, udah ngelewatin matahari, udah ngelewatin Milky Way, Alpha Centauri dilewati. Dan yang paling kita ketahui sekarang alam semesta itu baru sekitar 4%. 4%, coba kebayang gak? Nah tuh, galaksi Bima Sakti ya. Dan galaksi Bima Sakti itu satu dari triliunan galaksi dari klaster, coba bayangin, Bu, Pak. Ini kalau udah di sini kita ada di mana ya? Daya itu sejauh yang paling bisa digapai oleh pengetahuan kita sekarang. Nah, kalau tadi kita naik keluar, Ibu Bapak ya. Sekarang kita nyelam nih. Dah, kita masuk nih. Kalau kita masuk ke partikel-partikel kita yang lebih kecil, kita masuk ke sel darah, ke kromosom nih ya, kita masuk nih. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi nih, kita masuk ke elektron. Kita masuk ke atom. Itu yang paling kecil sekarang disebut quark nih. Ayo gimana, Bu, Pak? Mau ditarik ke paling dalam ketiadaan, mau ditarik ke paling luar juga ketiadaan gitu. Betul nggak? Maka kalau kita mulai menyadari tentang ketiadaan ini, ya balik lagi gitu bahwa ya ampun, kayaknya kita ngerasa ada tuh kayak nothing gitu ya. Jadi kebayangnya Ibu Bapak kalau kita bicara ngomong Allahu Akbar, berarti kan Allah itu yang maha meliputi. Dari yang jauh ke klaster tadi tuh Allah lebih gede dari itu, bisa kebayang ya. Nih saya gambarin gini lah Ibu Bapak nih, supaya kebayang nih. Bumi itu diameternya sekitar 12.742 km. Bumi. Kita tuh debunya bumi. Ya. Matahari itu diameternya adalah 1.392.000 km, atau kira-kira matahari itu 109 kali lebih besar dari bumi. Ya, kebayang ya Ibu Bapak ya, 109 kali. Bima Sakti itu diameternya 100.000 tahun cahaya. Jadi kalau misalnya anggap aja ya, si matahari ini kelereng, Bima Sakti itu bisa masuk 100 miliar matahari. Kebayang gak, Bu, Pak? Matahari 109 kali lebih besar dari bumi. Nah, alam semesta sekarang yang baru bisa ketahuan 4%-nya itu adalah 93 miliar tahun cahaya. Atau kebayang gak? Si alam semesta bisa memuat 2 triliun galaksi Bima Sakti. Yang dimana satu Bima Sakti 100 miliar matahari, dimana matahari 109 kali lebih gede daripada bumi. Pusing Bu ngitung nolnya juga, gitulah kira-kira. Kalau mau ngomongin kebesaran itu gitu.
Nah, kenapa saya ngajak dulu ke angka-angka yang bisa digapai dengan akal? Supaya ngerti Allahu Akbar tuh segede apa gitu loh Bu, Pak. Berarti kan lebih beyond lagi gitu, gimana ya? Lebih dalam lagi gitu, bukan lebih dalam sih, lebih gede lagi gitu. Nah terus sekarang kita di planet bumi yang kecil ini bisa ribut berantem gara-gara beda mazhab gitu loh Bu, Pak. Bisa berantem gara-gara beda suku, bangsa, ras, agama. Tuh gimana sih gitu. Ya jadi kalau kita lumayan mikirnya agak jauh, ya kayaknya nothing gitu. Dan itu semua diatur oleh apa? Oleh hukumnya. Termasuk hukum yang kita lakukan saat ini gitu. Hukum yang kita sekarang lagi pelajari saat ini. Itu ya. Jadi ibu bapak nanti kalau kita udah ngerasa agak pengen sombong, ngerasa lebih baik, tolong ingat diameter bumi Bu Pak ya. Tolong ingat diameternya Bima Sakti. Ya elah, saya nggak ada apa-apanya gitu. Udah mending gitulah gitu kira-kira. Demi menjaga ketenangan dan jiwa gitu inti. Tapi memang sih ya ibu bapak, kalau kita ngomongin tentang si alam semesta ini nggak ada bandingannya. Tapi ya maksudnya nggak ada bandingan tuh luas banget. Tapi selalu ya bahwa ego manusia lebih gede dari semua ini sih gitu. Itu ya. Nah jadi mudah-mudahan ini kebayang tentang Robul Alamin gitu. Besarnya Allah tuh gimana gitu. Itu ya supaya kita lebih bisa tahu tolak ukur, lebih bisa tahu gimana ya. Allah besar tuh kebayang gitu, gedenya gede banget gitulah kira-kira ibu bapak. Jadi begitu Allahu Akbar itu tuh kan maksudnya ya elah aku nggak ada apa-apanya lah dibandingin semua ini gitu. Ya, nah berarti kalau sekarang kita ngerti bahwa dia adalah yang maha mengatur segala sesuatu ya. Ya anggaplah nih dari gambar kotak ini bumi itu satu titik ini nih cetek dah tuh bumi gitu. Kebayang kita kecil banget gitu kira-kira. Berarti tidak ada yang lepas dari gelombangnya Allah, tidak ada yang lepas dari Allah itu sendiri, tidak ada yang lepas dari dia itu sendiri. Maka semuanya adalah wujudnya dia. Maka yang nomor satu itu hukum kesatuan ilahi. Inilah orang kalau udah mulai sadar bahwa semuanya adalah keilahian, baru pantas ngomong kul hu Allahu ahad. Kenapa? Ya segala sesuatunya menyatu, mengahad dengan Allah dong, gak bisa terpisah. Maka hal yang paling gak mungkin dalam hidup adalah jauh dari Allah tuh gak mungkin Bu. Gak ngelihat Allah tuh gak mungkin. Gimana mau gak ngelihat Allah, orang dia di mana-mana. Kalau paham sih. Gitu ya. Jadi mau siapapun makhluk semesta, ingat sumbernya sama. Kita saudara satu semesta gitu. Kita saudara satu sumber. Nah, persaudaraan satu sumber itu dirusak oleh keterpisahan. Yang datang karena apa? Karena ego, balik lagi. Gitu ya. Maka semakin kita mengego, semakin kita turun ke resolusi rendah, itu akan semakin terkotak. Tapi semakin kita naik, semakin kita ke kesadaran resolusi tinggi, kotak ini akan menjadi satu kesatuan yang besar gitu. Makanya disebut rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alamnya. Kenapa? Ya kan kita juga bagian dari alam. Makanya ada segitiga bahwa Allah di sini, kita di sini, alam semesta di sini. Maka ini disebut segitiga sama sisi. Hablum minallah, minanas, minal alam. Ini kan gak bisa lepas gitu Bu. Nah maaf ya,
Kalau kita cuma tahu hukum fikih Islam, mungkin rajin sholat, tapi rajin juga buang sampah sembarangan. Alam gak dijaga sama dia gitu. Nah makanya kenapa di Al-Baqarah 208, masuklah kepada Islam yang kafah keseluruhan. Dan kita ini, maaf ya, warga semesta gitu. Maka kalau kita bicara warga semesta, sekali lagi, semua adalah kesatuan ilahi yang gak pernah terpisah satu sama lain. Mau siapapun, mau apapun, semuanya adalah datang dari sumber yang sama. Maka Allah itu disebut maha energi gitu. Jelas ya ibu bapak ya. Jadi mudah-mudahan kita ngelihat siapapun udah ngelihat Allah aja. Mau ngelihat suku bangsa ras agama A, mau ngelihat perbedaan perbandingan B, mau ngelihat apapun, yang aku lihat adalah esensinya, bukan kemasannya. Karena kita ini satu wujud dalam jutaan mawujud gitu kira-kira. Satu sumber dalam jutaan penampilan gitu. Ibu bapak mungkin pernah nonton film horor ya, yang orang ada di rumah kaca. Jadi dia di sini kaca gitu ya. Pernah ya mungkin ya ibu bapak kebayang ya maksud contoh saya. Jangan lupa ibu bapak, orangnya tetap satu, tapi dia menampil pada ribuan kaca sekitarnya. Ya. Sehingga kalau kita sadar bahwa dianya cuma satu dan semuanya hanyalah kaca itu, saat sadar bahwa semuanya adalah kaca, dan ketika si orangnya itu satu, maka orang itu akan menampil dalam ribuan kaca gitu kira-kira. Ya ibu bapak ya, jadi setidaknya dari hukum ini, apa sih yang bisa kita ambil pelajaran? Nomor satu, tidak perlu merasa diri lebih baik dari orang lain, alias tidak sombong. Karena perlu, kalau pakai bahasa hadis ya, karena hanya perlu satu atom kesombongan untuk mengirimkan kita ke neraka kan gitu. Satu atom sombong aja itu udah menjadi tiket neraka gitu bahasa gampangnya. Sip ya. Makanya yang membuat sombong apa? Ego. Ego dari mana? Yaitu kemasan, tata cara, kelompok. Katanya rahmatan lil alamin, tapi nolongnya cuma sekelompok dan segolongannya. Gimana gitu misalnya. Ya, tapi makanya kalau kita udah mulai ngerti ini, mulai tuh. Saya sering dengar atau saya sering menyampaikan gini ya, waktu kita membahas golongan ya ibu bapak, masih ingat kalimat gini kan? Nabi Muhammad pernah bilang bahwa nanti umatku ini akan terbagi 72 atau 73 golongan gitu. Dan yang paling benar adalah golongan aku. Sekarang semua orang ngerasa golongannya adalah golongan Nabi Muhammad dengan golongannya itu masing-masing. Ternyata belakangan baru paham juga gitu, golongan yang paling benar yang mana sih? Satu bu, pak. Yang paling benar adalah yang tidak bergolongan justru. Karena dia akan menjadi bagian dari semua rahmat golongan itu sendiri gitu. Ya sehingga tidak banyak terjadi konflik gitu intinya. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi mudah-mudahan dengan dengan gambar tadi, dengan dengan analogi tadi, kita mulai lebih menyadari bahwa ya ampun, Allah tuh nggak cuman punya planet bumi, bahwa bumi itu adalah salah satu yang kecil banget, dan urusan Allah tuh ya ampun kalau cuman ngurusin kita ini nih dari semua semesta yang gede ini, ya udahlah ya gitu. Nah, saya ingin mengajak untuk masuk menyadari bahwa kan nggak mungkin kalau ini nggak pakai sistem gitu. Makanya sistemnya itu namanya sistem semesta gitu intinya.
Hukum sunatullah kalau pakai bahasa di tradisi Islam. Nah, kemarin kita udah bahas juga bahwa hukum yang berikutnya itu adalah hukum getaran. Maka setiap apapun yang ada dalam konteks semesta itu adalah bergetar. Makanya Allah itu adalah getaran yang berdenyut tanpa henti gitu. Maka kemarin kita bahas bahwa siapapun yang hadir ke kehidupan kita tergantung tarikan getarannya. Makanya jadi disebut hukum tarik-menarik. Attraction. Kita meng-attract, kita mengundang dari getaran kita itu sendiri gitu. Sip ya. Dan itu terjadi korespondensi. Kenapa? Segala sesuatu di makro dan di mikro semuanya jadi satu kesatuan yang gak bisa lepas gitu. Jadi kita nih satu, sekali lagi ya ibu bapak, satu kesatuan sebetulnya. Kita tuh diciptakan sangat perfect ya, kehidupan ini. Dan kita semua tuh nggak ada yang nggak penting gitu, dalam artian kita tuh semua punya misinya masing-masing. Karena kita diciptakan presisi gitu semuanya. Nah, apa pelajarannya? Jangan pernah merendahkan siapapun, karena kenapa? Keberadaan siapapun itu adalah hukum korespondensi yang satu sama lain akan memiliki perannya gitu. Nah, di satu sisi yang sering saya nggak pernah bosan ngomong, kalau hidup kita pengen sedikit lebih bahagia dari hari kemarin, sadari setiap orang punya perannya dan jangan mencuri peran orang lain gitu. Yuk kita belajar menghidupi peran kita aja. Gitu ya. Jadi hukum getaran hukum kesatuan ilahiyah saya rasa kita udah paham. Semua isinya adalah energi getaran. Setiap getaran nanti akan menimbulkan vibrasi dan frekuensi. Dan ini akan menarik satu sama lain. Sehingga semuanya dalam satu korespondensi yang tidak pernah terpisah gitu ibu bapak. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa kita tuh nggak memengaruhi siapapun, nggak bisa. Gitu. Maka kita satu sama lain itu saling memengaruhi. Maka kenapa perlu, wah kan keren ya kalau kita bicara dalam konteks yang namanya Nusantara ibu bapak. Kenapa sih prinsipnya apa coba? Gotong royong. Itu keren banget. Karena kita makhluk sosial gitu by the way. Nah sekarang saya ingin menitik beratkan bahwa di konteks yang namanya korespondensi dan gelombang. Saya ingin masuk dulu ke situ ibu bapak. Ya, contoh. Berarti kan mau gak mau yang pernah kita bahas, saat Allah memancarkan bagiannya yang menjadi ruh, di mana ruh ini terwadahi dengan yang namanya jasad kita, arsinya, wadahnya, di mana mulai tumbuhlah aplikasi yang namanya jiwa. Ini menjadi satu individu, anggap aja begitu. Tapi saat si jiwa ini semakin terprogram, maka perilaku jiwa akan menjauh dari kesejatian rohani ini gitu. Nah kita udah bahas ini ya. Artinya ilaihi rojiun itu adalah bagaimana kita kembali kepada aturan-aturan Allah gitu kira-kira. Makanya kita udah pernah bahas juga bahwa Allah itu adalah sang realitas. Sehingga tidak ada yang akan lebih menang dari realitas kehidupan. Artinya apa? Sang realitas ini pasti punya mood sendiri. Punya seleranya sendiri. Sementara si jiwa juga punya selera. Di mana ini nanti namanya ego. Yang menarik ibu bapak,
Dalam hidup, kebanyakan yang ingin terjadi adalah egoku, selera keinginanku yang bertabrakan dengan selera semesta gitu kira-kira. Sip ya, makanya di 1252 tuh kan menarik nih. 1253 lah misalkan. Nih saya kasih contoh dulu nih. Ya, di 1253 tuh ada kalimat gini, Bu, Pak. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafs itu, ego itu, jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Apa yang dimaksud dengan kejahatan? Kejahatan di sini maksudnya adalah saat kita menolak kenyataan hidup, itu namanya kejahatan salah satunya. Maka kalau kita bermain-main di nafs atau vibrasi yang rendah, kita lagi zolim tuh. Karena pada level tertentu yang disebut nafsul yang birohmah, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya apa? Keselarasan kita dengan semesta itu tergantung dari kualitas jiwa kita. Kita mau terhubung dengan frekuensi vibrasi jiwa kita di level yang mana gitu. Singkat cerita, ibu bapak yang ingin saya sampaikan, bahasa gampangnya ginilah. Allah berkomunikasi dengan kita tidak melalui kata-kata, tidak melalui huruf, tidak melalui suara, tapi melalui gelombang. Dapat ya? Maka dalam setiap manusia dikasih receiver, penerima gelombang. Katakanlah supaya gampang, namanya hati. Maka kalau hatinya ada pada gelombangnya tepat, dengan gelombangnya Allah, terkonek dia. Ya. Maka kalau hatinya pas dengan frekuensinya Allah, terkonek dia. Artinya apa? Dia akan selaras dan dia akan dalam tanda petik bisa berkomunikasi dengan Allah gitu kira-kira. Nah yang menarik, karena selera ini yang membawa terus menjauh dari selera Allah, akhirnya apa? Receivernya ini gak berfungsi gitu Bu, Pak. Kan sukanya kata anak-anak sekarang, kamu gak punya hati gitu. Bukan gak punya hati sih, hatinya tidak dipakai untuk menerima sinyal Tuhan gitu. Kenapa? Karena hatinya, jiwanya terhijab, tertutup nih. Wah ketutup banget gitu. Jelas ya? Nah nanti kita ngerti sih ibu bapak, semua konteks tatanan syariat itu sebetulnya latihan kita untuk terkoneksi dengan gelombangnya Allah. Dah gitu paling gampang. Karena jangan lupa Bu, Mak, kita punya hak langsung komunikasi sama Allah loh. Nggak harus lewat calo gitu kira-kira. Ya gimana nggak terkomunikasi? Orang ada di dalam kita kok gitu. Sehingga kalau nanti kita ngerti bahwa konteks semua orang berhak berkomunikasi dengan Tuhannya, ya nggak harus ada lagi penghubung-penghubung yang lain gitu. Yang sering saya ceritakan, termasuk di dalam ruh kan ada Quran sejati, ada petunjuk. Artinya apa? Kalau kita mau tahu apa yang beneran kita harus lakukan, sebenarnya jangan nanya ke siapa-siapa sih sebenarnya. Tapi terkomunikasi tuh, koneksi ke Tuhan gitu. Cuman ya balik lagi gara-gara si jiwanya tidak terlatih, jiwanya selalu mencari validasi keluar, akhirnya lebih percaya omongan figur otoritas daripada percaya hati nuraninya sendiri. Hati nuraninya ngomong A, tapi karena figur otoritasnya ngomongin dia B, diikutinnya yang B. Kenapa? Dia sudah tidak mau mendengarkan hati nuraninya sendiri. Kenapa? Ya itu tadi. Kecanduan validasi dengan faktor eksternal gitu. Makanya dalam perspektif ini Nabi Muhammad kalau mau ngomongin Quran sejati ya ibu bapak selalu kalimatnya gini loh. La sautin wala harfun. Gak ada suaranya, gak ada hurufnya. Kenapa? Karena gelombang itu adalah gelombang yang sangat lembut, delicate,
Gelombang yang tertinggi adalah gelombang yang dikomunikasikan dan itu hanya bisa dirasakan langsung dan akan sangat sulit untuk disampaikan dengan kata-kata gitu. Maka nanti ada kaitannya dengan sintesis atau konteks yang disebut dengan kesatuan. Dan nanti kita akan kaitkan dengan konteks yang namanya petunjuk gitu Bu. Ya, mudah-mudahan sampai sini bisa di-follow nih Ibu Bapak ya. Kita pelan-pelan, kita ngeburu-buru cepetin, tapi yang penting mudah-mudahan kita dapat gitu ya. Dimana kalau kita bicara dalam konteks ini, kita lebih mengenal ketauhidan ini menjadi sesuatu yang bukan yang wah banget gitu, enggak sih sebenarnya. Gitu. Jadi membuktikan kalau Allah tuh dekat gitu Bu. Membuktikan bahwa kembali ke Allah tuh jangan nunggu nanti gitu. Karena kembali ke Allah itu konteksnya adalah di sini, sekarang, saat ini. Selalu di sini, sekarang, saat ini. Selesai. Nggak ada lagi. Paham ya? Nah, sekarang dalam hukum getaran ini, ya berarti kita udah 4 ya. Ini total ada 12, 8. Mudah-mudahan 2-3 kali pertemuan lagi selesai semuanya. Saya mau balik dulu nih ke pembahasan di beberapa waktu lalu Bu Pak. Jadi mulai lebih ngerti mudah-mudahan nih. Artinya vibrasi jiwa kita dalam frekuensi tertentu kalau tidak selaras dengan gelombangnya Allah, gak nyambung udah sampai kapan juga gitu. Ya, anggapnya beginilah. Kalau Allah ada di FM, jiwa kita mainnya di AM, ya udah jelas beda lah. Gak bisa, gak mungkin nyambung. Mau gimana pun juga. Karena mau dengerin siaran, contoh ya Ibu Bapak, ini kalau kita mau dengerin radio, kita tuh dikasih radionya dulu tuh sama Tuhan. Untuk dengerin siarannya Allah gitu kira-kira. Tapi kalau kamu mau dengerin radionya Allah, ya si FM-nya samain dong. Misalnya 1031 FM. Sok dicuning tuh ke situ, cetek begitu tuningnya pas. Suara Tuhan kedengeran, bahasa gampangnya gitu. Ya. Makanya kalau di Quran tuh suka ada kata-kata, janganlah menghardik anak yatim. Ya Bapak jangan lupa loh ya, yatim itu adalah hati nurani yang berteriak. Yang kadang-kadang gak dapat perlindungan, itu anak yatim tuh. Jadi jangan menghardik anak yatim itu bukan itu anak-anak yang ada di panti asuhan, bukan. Jangan pernah menghardik hati nuranimu yang berteriak-teriak sejak lama, yang kamu gak mau dengerin. Itulah anak yatim dalam perspektif esensi gitu. Ya, jadi si yatim itu tuh dari lama tuh udah teriak gitu loh. Jadi Al-Ma'un tuh lagi ngomongin hati nurani sih sebenarnya. Makanya fawailul lil musolin. Ya kamu gerak raga sholat tapi kamu gak mau dengerin suara hati nurani. Sholat jalan ngegosip jalan, sholat jalan korupsi jalan gitu loh Bu, Pak. Karena si yatimnya gak pernah didengerin gitu. Sip ya. Nah dalam perspektif ini, paham ya Ibu Bapak ya, saya ulang ya sekali lagi nih. Kan kalau kita ngomongin di surat An-Nur ayat 35, 24 ayat 35. Allahun Nur, I am the light. Aku ini cahaya. Cahaya itu apa? Energi yang memiliki gelombang. Jadi kalau kita gimana ya? Kalau kita nggak peka lah ya bahasanya sama gelombang nurani, wah mau teriak Allahu Akbar juga nggak akan ada rasanya. Makanya jangan heran, sholat begitu Allahu Akbar tuh nggak ada rasanya, ya jangan heran sih. Kenapa? Ya cuman mulut yang ngomong Allahu Akbar, tapi frekuensinya nggak nyambung gitu. Makanya jadi cuman olahraga, bukan mengolah rasa dan sambung rasa gitu. Ya, Ibu Bapak ya. Nah,
Sekarang kita belajar kalibrasinya nih. Supaya kalibrasinya kita ada di frekuensinya Allah sehingga kita mempersiapkan receivernya, penerimanya, supaya bisa dapat gelombangnya Allah itu gitu. Ya, berarti kaitannya sama apa? Kaitannya sama melakukan manajemen jiwa berarti. Jiwanya perlu di-manage nih. Untuk terus ditelaah, untuk terus dilatih, supaya kita nggak terlalu sibuk ada di wilayah frekuensi-frekuensi yang rendah gitu. Nah memang sih ya ibu bapak, kita tuh lebih duluan diajarin tata raganya, tapi nggak diajarin terkomunikasi jiwanya sih gitu. Makanya justru malah jadi sibuk di gerakan sholatnya, di rokaatnya, di bacaannya. Kebayang nggak ibu bapak, rajin 5 waktu raganya, tapi nggak pernah connect ke frekuensi Allah. Kan kasaran kata ya, kalau kita nggak connect ke frekuensi Allah, kita connect ke frekuensi setan gitu bahasanya, bahasa gampangnya aja gitu. Ya, nah sekarang saya kembali ke sini nih. Untuk mulai memahami dan untuk mulai ngerti lagi, lebih dalam lagi maksud saya. Setidaknya ada 17 frekuensi, 17 channel yang perlu kita waspadai. Supaya lebih menyadari gitu. Dalam perspektif Ibnu Arabi misalkan, ada 7 latifah atau 7 derajat jiwa misalnya. 1 adalah amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Ibu bapak maaf ya, jangan harap akan terhubung dengan gelombangnya Allah. Kalau dalam sehari-hari main di gelombang merah terus di sini nih, udahlah. Udah jauh-jauh aja pengen dekat sama Allah kasarannya gitu. Kenapa? Ya nggak sefrekuensi. Karena Allah menamakan dirinya adalah welas asih. Seenggaknya kalau kita mau sefrekuensi sama Allah, ayo dong welas asihnya dipakai gitu. Gimana mau sefrekuensi sama welas asih? Sesuatu yang kita pakai dalam keseharian itu kebencian gitu. Gimana coba? Ngomong Allahu Akbar tapi vibes-nya tuh vibes benci gitu. Kan gak nyambung ya Bu, Pak? Allahu Akbar itu menjadi password untuk mengkafirkan orang gitu misalnya. Gimana? Padahal konteksnya adalah kebesarannya itu salah satu salah satu nama paling awal itu adalah disebut konteks yang namanya welas asih gitu. Ya, jadi kalau urusannya dikit-dikit amarah, dikit-dikit amarah, dikit-dikit benci, dikit-dikit julid, dikit-dikit ngerendahin. Wah, itu jauh dari radar frekuensinya Allah itu. Meskipun orangnya sering sholat loh Bu, meskipun orangnya sering umroh, sering haji, tapi kalau mainnya di frekuensi rendah terus nggak akan aja. Nggak nyambung aja udah. Ya, mudah-mudahan dapat nih. Nah kira-kira di level amarah dan lawamah itu kan nyesel ya, kita udah bahas ya ibu bapak, mudah-mudahan ini nggak lupa lagi supaya saya nggak ngulang-ngulang. Amarah, lawamah, amarah, lawamah, amarah, lawamah. Dalam keseharian tuh rata-rata 98% di situ terus. Kenapa? Ingat pikirannya ibu bapak, pikiran itu maunya ke masa lalu sama ke masa depan. Ke masa depan jadinya anxiety, ke masa lalu jadinya depresi. Di masa lalu yang paling banyak memori kecewa coba. Jadi ibu bapak lucu deh. Ke masa lalu kecewa, ke masa depan cemas. Jadi 98% hariannya tuh kalau nggak kecewa, cemas, kecewa, cemas.
Pertanyaannya, bahagianya kapan? Hanya mindah-mindah dari kecewa cemas terus gitu. Gimana mau sefrekuensi sama Allah, orang hidupnya cemas bahagia, cemas sama kecewa terus gitu. Ya, makanya kan ya ayat Tuhan nafsul mutmainah nih, level aman tuh di sini nih. Cek aja ibu bapak, coba. Jangan harap satu frekuensi sama Tuhan, sama Allah. Kalau misalkan masih didominasi dengan apa? Merasa diri tidak berharga, banyak nyalahin orang lain, putus asa. Udah deh. Dan ini semua kebiasaan loh Bu, Pak. Kebiasaan gitu, habits. Gitu ya. Jadi ya balik lagi sih. Kalau kita bicara dalam konteks apapun itu gitu, ya hati-hati. Hati-hati itu dalam artian apa? Kalau kita ada di vibes yang rendah, sulit aja. Sulit untuk apa? Sulit ada di vibes atau frekuensinya Allah gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, saya lanjut dulu ya Ibu Bapak ya. Nah jadi ini mudah-mudahan si tabel ini kan masih ada ya catatannya ya. Jadi ini jangan hilang gitu. Nih, di surat 12 ayat 87 itu ada kalimat gini Bu. Hai anak-anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jadi orang mengafirkan orang lain padahal gak usah jauh-jauh jadi orang kafir. Saat putus asa aja itu tercover tuh. Pasti ketutup dari Allah gitu. Siapa yang nutup? Egonya. Gitu ya Bu, Pak. Nah jadi kan kita perlu mawas diri dong kalau gitu. Untuk mawas diri terhadap apa yang terjadi dalam keseharian. Untuk melatih supaya kita tidak ada di frekuensi-frekuensi yang rendah. Jadi itulah kenapa kita perlu yang namanya ritual gitu. Ya. Dikit lagi ya Ibu Bapak ya, ini udah 17.15. Ibu Bapak nanti tolong rekaman ini diulang-ulang. Karena nanti pas pembahasan lagi di masjid, nanti kita akan lanjut gitu supaya gak mundur. Nah jadi, saat kita mulai merasa diri tidak berharga, nyalahin eksternal, gak ada harapan, nyeselin masa lalu terus, khawatir nih yang tadi saya cerita. Ya, urusannya cuman urusan-urusan di wilayah itu gitu ya Ibu Bapak maksudnya. Artinya apa? Artinya jangan-jangan kita ada dalam konteks yang namanya terjebak dalam wilayah-wilayah frekuensi yang rendah yang tidak selaras dengan frekuensi Allah itu sendiri gitu. Jadi mau gimana pun gak ada yang bisa nolong kita untuk naik ke frekuensi Allah karena kenapa? Gak bisa. Semuanya memang perlu latihan gitu Bu. Semoga kita menyadari ini gitu ya. Dah. Maka kalau kita bicara konteks misalnya, kita hasrat melekat kepada sesuatu, banyak kebencian, apalagi banyak menghina. Nah ini nih, aduh Bu, Pak, udahlah. Semoga kita jauh-jauh dari frekuensi itu gitu. Ya, nah maka salah satu yang paling aman itu adalah frekuensi Rahman Rahimnya Allah di level cinta, dah aja. Makanya kenapa basmalah itu menjadi sesuatu yang sangat powerful. Itu bukan ngomong-ngomong basmalah, tetapi latihlah dirimu di frekuensi cinta. Karena frekuensi disinilah yang disebut gerbang mutmainah.
nanti kita bisa masuk ke level pencerahan, itulah yang nanti bisa terkomunikasi langsung dengan Allah gitu loh Bu. Jadi maksud saya, yuk Bu, Pak, kita mengenal Allah tuh bukan gara-gara alif lam lam haknya, bukan hanya menuhankan gerakan ritualnya, bukan hanya kita melakukan dalam arti hukum-hukum misalnya ya agama gitu. Bagus sih. Tapi saat kita mengkalibrasi frekuensi kita selaras dengan cinta misalnya, selaras dengan welas asih gitu misalnya, itu kan sesuatu yang saya rasa sepatutnya, apalagi kita ngomongin orang Islam, miliki gitu. Orang Allahnya maha welas asih kok gitu. Sip ya. Nah jadi makanya kita perlu melampaui netral, kemauan, penerima. Nih berpikir, tatafakarun. Kenapa orang yang gak berpikir susah naik ke level cinta aja udah. Pasti dikuasai sama ego gitu. Nah rata-rata kan aturan-aturan agama atau menjalankan ritual-ritual agama bukan karena mikirnya kan, tapi karena dibiasakan gitu. Nah jadi ibu bapak mudah-mudahan sekali lagi setelah kita mulai ngerti ini, kita aware, kita sadar bahwa hukum getaran yang tidak pernah terlepas. Kita meningkatkan getaran jiwa kita di frekuensi-frekuensi yang kira-kira tidak merugikan. Seenggaknya ibu bapak, yuk kita jaga di level-level apa sih? Banyak penerimaan, berpikir, apalagi udah di level basmalah gitu. Nah jadi berbasmalah bukan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tetapi berbasmalah adalah bagaimana frekuensi jiwa kita ada di level cinta, sehingga kalau udah di level cinta nanti kita akan menyatu dengan frekuensi Allah itu sendiri. Pesan intinya ibu bapak, Allah menamakan dirinya kasih sayang, sehingga hukum semesta raya ini dilakukan oleh welas asihnya, yang semoga welas asih itu pun menjadi power gitu ya, spirit keseharian kita, bukan sekedar mengucapkan Allahu Akbar, tetapi menjadikan sifat Allah yang maha welas asih menjadi perilaku kita sehari-hari. Hatur nuhun, saya rasa itu dulu pemaparannya, punten. Maaf Kang Abu, nih internet lagi naik turun. Terima kasih Kang Abu, Masya Allah tadi penjelasan ini yang akhirnya kembali kepada kalimat CINTA ya. Betul Bu. Cintanya Allah itu yang Kang, mohon maaf ya Kang ya, karena kita terakhir sebagai Muslim dan ritual sholat, ritual harus menjalankan ibadah-ibadah Islam ini itu menjadi seperti ritual ya Kang, karena mendalami ke dalam hati ini, Masya Allah ini mungkin kita ini dengan dibukanya oleh Kang Abu ini hati, jadi kayak kulit arinya tuh terbuka gitu loh Kang. Nah ini Masya Allah luar biasa sih pencerahannya Kang Abu. Ya mudah-mudahan Kang Abu banyak hal lagi sebetulnya yang ingin ditanyakan, tapi mungkin waktu Kang Abu, apakah masih bisa ada satu pertanyaan Kang Abu? Boleh Bu, Atau kalau ada satu pertanyaan, kita juga kan persiapan mau maghrib ya sebentar lagi. ya Ya, mangga ibu mangga, bapak kalau ada pertanyaan silahkan. silakan. Raise hand. Ya kalau ada, ya kalau belum ada Kang Abu, mungkin ada yang ingin ditanyakan nih Kang Abu. Mangga Bu. Jadi ini kan Kang Abu, kita melihat dunia belakangan ini dengan egonya negara-negara besar, sehingga ada banyak banyak ini, kita tidak boleh mengatakan bahwa semuanya itu adalah damai gitu ya Kang ya. Artinya bahwa kalau kita diserang gitu loh, kalau kita diserang, kita akan kembali menyerang sesuai dengan hukum agama kita, hukum Islam. Nah, itu dalam sudut pandang Kak Abu nih, dengan kondisi eh, negara atau secara global yang tidak baik-baik saja saat ini gitu ya Kang.
ingin sekali ada tanggapan dari Kang Abu, bagaimana sih sikap seorang Muslim mempertahankan untuk dijajah atau dirampas kedaulatan negaranya dengan hal-hal yang seperti ini. Itu sih Kang. Ya Bu, terima kasih Bu, ini pertanyaan sangat dalam sekali. Cuman pertanyaan saya, emang kapan dunia baik-baik aja? Nggak pernah kayaknya Bu. Gitu ya, kalau kita ngomongin baik-baik aja. Kenapa? Karena nanti ada hukum yang belum kita bahas, disebut relatif. Hidup ini nggak akan pernah bisa lepas dari dualitas. Kita akan menyebut damai kalau ada perang. Kita akan menyebut sehat kalau ada sakit. Sehingga kalau kita ngerti dulu tentang konteks hukumnya, kita akan mengerti secara holistik, itu satu dulu. Yang kedua, kalau kita bicara dalam konteks apapun, saya rasa kalau kita udah ngerti tentang the oneness, bahwa ini bukan berbicara dalam konteks suku, bangsa, ras, dan agama sih. Ini adalah problematika kemanusiaan. Jadi ini nggak berbicara masalah muslim sih sebetulnya, berbicara kita sebagai manusia gitu. Nah jadi ya kembali gitu, apa yang bisa kita lakukan adalah lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam kondisi apapun. Dan ya sekarang balik gitu, bahwa kita terbaik yang kita bisa lakukan untuk setidaknya, nomor satu, nggak usah jauh-jauh kemana-mana gitu. Meskipun ini kita lagi berbicara di luar, tapi tetap sih yang terbaik adalah bagaimana aku memelihara diri untuk memelihara orang-orang terdekat kita. Dan apapun yang sedang terjadi pasti ada kurikulumnya masing-masing sih, gitu intinya. Gitu Bu. Nah jadi apapun yang lagi terjadi, ya memang ini adalah jalan cerita skenario-nya gitu. Kita tetap waspada, kita tetap waras gitu intinya. Pun kita berempati, oke, sesuai dengan kesanggupannya. Tapi juga jangan lupa bahwa let's say kita mau menolong, bagus sih kita nolong siapapun yang lagi di sana gitu. Tapi juga kan yang jangan bahwa kita jauh-jauh nolong ke tempat yang gak pernah kita lihat, yang jangan-jangan tetangga sebelah yang dekat banget ini lagi pada kelaparan, kekurangan makan gitu misalnya. Nah jadi saya rasa gambarannya, saya melihat ini sebagai sesuatu hal yang problematikanya bukan kelompok, tapi problematikanya dalam kemanusiaan. Jadi hanya kemanusiaan yang bisa menyelesaikan bersama, bukan dilihat dari sudut pandang apapun. Gitu. Jadi kalau kita melihatnya sekali lagi, kita lihat dalam satu kesatuan yang holistik gitu. Ingat hukum nanti ini memang belum kita bahas sih. Nanti yang disebut dengan hukum relativitas gitu. Saya rasa gitu Bu Mala. Jadi apapun yang sedang terjadi, ya udah, apa yang bisa kita lakukan terbaik, apa yang bisa kita lakukan yang membuat segala kondusif gitu, ya kita lakukan yang terbaik yang kita bisa gitu. Saya rasa sementara gitu Bu Mala. Baik Kang Abu, sebelum ditutup kita semuanya, Bapak Ibu yang hadir hari ini, begitu banyaknya masukan dari Kang Abu, pencerahan yang luar biasa, dan insya Allah ini menjadi amal ibadah buat Kang Abu, menjadi sesuatu yang terus berkelanjutan untuk Kang Abu. Dan sebelum ditutup, mohon doa Kang dari Kang Abu mungkin. Hatur nuhun Bu Mala, terima kasih Ibu dan Bapak, semoga sore hari ini dapat sesuatu. Dan semoga ini menjadi jalan kita juga untuk terus-menerus meniti ke dalam diri, dan kita terus tidak pernah bosan untuk belajar dan bertumbuh. Kita tutup dengan hening sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak hatur nuhun, sehat selalu, tetap bahagia, sampai ketemu lagi nanti di masjid. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.